Mungkin Anda pernah mengalami seseorang diajak bicara seakan-akan mengabaikan, tidak melihat ke arah kita sebagai orang yang mengajak bicara. Jangan-jangan lawan bicara tersebut orang auditori, sehingga kalau diajak komunikasi memang tidak selalu harus melihat, kadang malah pandangannya ke arah lain. Dan ini sering dicurhatkan oleh ibu-ibu. Suami saya kalau diajak ngomong gak memperhatikan, tidak melihat saya gitu. Padahal ternyata suaminya itu auditori. Cara membangun komunikasi yang efektif dengan orang auditori. Ciri khas orang auditori saat komunikasi, saat berbicara, sering menggunakan predikat sebagai berikut ya, diantaranya kata-kata yang sering diucapkan terkait dengan sesuatu yang didengarkan. Misalnya suara, membisikkan, teriakan, merdu, mendengar, dan sejenisnya. Itu yang sering digunakan oleh orang-orang auditori. Jika Anda punya teman kerja, saat bekerja itu seakan-akan ngomong dengan dirinya sendiri atau bergumam gitu ya. Oh, I see. Yes, aku bisa. Ngomong sendiri gitu ya. Itu berarti ciri-ciri orang auditori. Seakan-akan dia bicara dengan dirinya sendiri. Komunikator gaya auditori lebih mudah mengingat sesuatu dari apa yang didengarkan. Jadi kalau mereka belajar, biasanya lebih senang dengan audio. Atau belajar dengan mendengarkan musik. Atau belajar dengan membaca dikeraskan. Jika di rumah ada anak yang belajar dengan suara dikeraskan atau mendengarkan musik, kemudian kakaknya atau adiknya protes, kamu berisik amat sih belajarnya. Ya lebih baik dipisah tempat belajarnya. Karena yang gaya auditori, orang-orang auditori itu memang nyamannya seperti itu, dengan bersuara, dengan mendengarkan gitu ya. Tapi kalau misalnya kakaknya itu visual, pasti terganggu. Ada yang mengatakan orang auditori itu mengagumi suaranya sendiri, ya karena mereka cenderung berbicara, pandai bercerita, terampil berbicara. Biasanya menjadi pembicara yang terampil karena keahliannya dalam berbicara. Kemudian saat menjelaskan sesuatu itu lebih cenderung detail. Kalau orang visual kan secara umum, gambaran umumnya seperti apa. Kalau orang auditori itu lebih detail, lebih menjelaskan ke detail-detailnya gitu ya. Umumnya orang-orang auditori ini banyak ide dan mereka menjelaskan ide-idenya dengan panjang lebar. Jika tidak disetujui, mereka akan cenderung menjelaskannya lebih panjang lagi dan lebih detail lagi. Di dalam keluarga, jika ada anak-anak dengan gaya komunikasi auditori, diberitahu biasanya kelihatannya cuek, tidak melihat mamanya atau papanya yang memberitahu, tetapi sebenarnya mendengarkan. Itu gaya-gaya auditori. Tidak harus melihat, tetapi bisa menangkap dengan baik apa yang didengarkan. Saat komunikasi dengan mereka, agar cepat mendapatkan respect, agar cepat mendapatkan respon baik, ya kita mengikuti gaya komunikasinya, menggunakan kata-kata yang sering digunakan tadi. Kedengarannya, merdunya gitu ya. Jadi misalnya dia bilang, kedengarannya seru ya kemarin acaranya. Kalau orang visual merasa nggak tepat gitu ya kok kedengarannya. Ya sudah diikuti saja. Iya sih, denger-denger memang seru. Jadi tidak jauh dari apa yang predikat yang digunakan orang auditori. Itu akan membuat komunikasi lebih baik dan cepat terjalin keakraban. Oke, sekian sharing saya hari ini, cara membangun komunikasi yang efektif dengan orang auditori. Semoga bermanfaat.